Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin kaum muslimin yang ma'azuhur yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama, bila sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada siang hari yang berbahagia ini, kiranya kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan juga kesempatan. Dengan tiga hal tersebut kita bisa hadir ke musala yang mulia ini dalam rangka kita mengabdi dan mengabdi kepada Allah, beriman, meningkatkan iman dan amal soleh dan sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba ini baru bermakna bernilai di sisi Allah ketika dia mempunyai nilai-nilai takwa. Kalau tidak ada nilai takwa dan iman soleh, amal soleh, kita tidak bermakna apa-apa di pandangan Allah. Walaupun dalam pandangan manusia kita bermakna dan berharga. Salawat dan salam bersama-sama kita sampaikan kepada penghulu alam Ibu besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meningkatkan umatnya ke tempat yang mulia ini dengan risalah yang beliau bawa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tandanya barang siapa umatnya yang berpegang teguh pada dua hal tersebut, itu sudah barang tentu dan pasti tidak akan selamat dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, di mana saya beberapa saat itu memberikan sedikit barangkali sebutan sosial, karena pada hari ini kena ada rumah saya. Saya bisa mengelak lagi. Ya, Abu telah mempersilakan saya. Pada kesempatan ini, apa yang saya sampaikan? Saya kasih dulu ya, hari ini adalah dahsyatnya tipu daya syaitan, akbarnya Abu Allah. Itu luar biasa. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u ilaihi liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, kata Allah, dan jadikan sahabat musuh kita. Dimanapun, dimana saja kita berada, tetap syaitan musuh kita. Oleh itu hadapilah dia sebagai musuh kita. Karena syaitan itu ingin mengajak kita innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tetap dia arahnya agar kita sama-sama dengan dia tidak akan dan menggunakan saling mengajak kita. Oleh karena itu kita berusaha maksimal mungkin pelan-pelan, tapi pasti untuk meningkatkan iman tersebut. Terlebih dalam bulan yang mulia. Kalau dalam bulan mulia ini tidak sempat kita tinggalkan, kayak tidak ada lagi bulan yang Allah berikan kita. Karena satu saja kita akan lakukan kebaikan, Allah lipat gandakan sampai 30. Kalau itu, ya, Masya Allah. Kalau itu nak sempat, jangan apa? Kita bisa katakan lewat kemarin, lewat salat, memperbanyak salat, memperbanyak selawat, memperbanyak salat-salat sunnah. Jadi syaitan itu selalu tidak pernah berhenti, dia tidak pernah putus asa dalam mengarahkan kita, menggoda manusia atau menipu kita, mengajak kita yang tidak pernah putus asa. Tapi syaitan itu putus asa atas rahmat Allah. Buktinya pada saat Allah memberitakan sujud padanya, dia tidak sujud. Dia mengatakan semua orang pada saat itu. Dia mengatakan tidak akan sujud pada Adam karena yang lebih baik. Lebih baik. Anak-anak khairun. Lalu juga. Anak kami minna wa khalaqtu min. Dia merasa dirinya syaitan itu dia lebih baik kerana diciptakan dari hati. Sedangkan kita ini dari tanah. Sana adalah semua. Jadi orang-orang yang sombong itu orang yang sangat dimurkai Allah. Kemudian Allah sangat murka pada orang sombong. Dan salah satu ciri orang sombong pada manusia itu adalah meninggalkan salat. Itu satu. Orang yang sengaja meninggalkan salat itu salah satu bentuk orang yang sombong. Mengabaikan salat, meninggalkan salat. Kedua, ada mengabaikan, ada meninggalkan tidak salat. Mengabaikan waktu salat. Jika Allah panggil kita dengan adhan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tidak mengabaikan. Pada itu sendiri Allah yang bisa. Tidak ada lagi yang bisa. Menunjukkan sekali kita mesti tinggalkan aktivitas apapun kita. Kalau kita mau mengambil sebagai
hamba Allah dan umat Muhammad harus segera menuju. Itu gambaran kalau orang yang beriman. Bila orang mengabaikan ketika Allah panggil kita, dia ada maka ada sini kepada masjid, kita mesti mengabaikan. Maka kadang-kadang ada yang salah, hampir habis waktu baru kita dalam. Kali-kali sah diterima, tapi saat sia-sia saat orang-orang yang memang tidak suka yang Allah. Banyak. Salah menjelaskan waktu. Ada salah namanya. Juga itu orang-orang yang mengabaikan seperti itu. Lihat kali. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 17. Dimana yang nahu dalam surat Al-A'raf jelas itu mengatakan bahwa iblis tadi syaitan itu akan mendatangi kita untuk menipu kita dari depan. Enggak sanggup depan, belakang. Enggak mampu belakang, kiri dan kanan. Begitu dahsyatnya tipu daya syaitan untuk menggoda kita agar kita mau meninggalkan kewajiban. Kewajiban kita meninggalkan salat, ke hal lain. Yang jelas tidak pernah syaitan itu mengajak kita belajar mereka. Banyak kali dosa manusia sekarang ini bukan hanya di bulan Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan saja cukup banyak kita dosa dengan Allah. Mengabaikan berita Allah. Kadang-kadang kita pada saat itu ada orang tidak buka Al-Quran. Kalau membuka Al-Quran, mereka membuka kan. Betapa dahsyatnya manusia digoda syaitan. Punya kebiasaan. Namun kita sebagai manusia jangan berputus asa. Kalau kita sudah banyak terlanjur perbuatan salah segala macamnya itu, Allah memintakan kita jangan berputus asa. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 53, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." La taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Muhammad pada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Apa melakukan kita? Pertama meninggalkan salat, saya katakan. Mengabaikan waktu salat. Kenapa? Salat ini paling utama. Jadi ciri gambaran orang beriman itu pada salatnya kita lihat. Karena kata Rasulullah, kalau melihat orang beriman, pergilah waktu subuh. Kalau berimannya di waktu subuh gambaran itu. Ini yang mungkin pada-padanya apalagi subuh. Jadi gambaran orang yang beriman itu di waktu subuh kata Allah. Ada nggak dia di rumah Allah di waktu subuh? Kata Allah. Kalau melihat orang Islam, pergi ke salat Jumat, menguji. Yang orang Islam belum tempatnya. Di kawasan di waktu subuh. Jadi, namun demikian kita pilih. Semua kita punya dosa dan hilaf. Tidak ada dan antara kita tidak punya dosa. Namun, Allah datang satu rahmatullah. Jangan berputus asa. Inna Allah yaghfiru dzunuba, Inna Allah yaghfiru dzunuba, Inna Allah la yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampunkan kita semua. Inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah ghafurur rahim. Kita puji kita setiap saat. Mumpung bulan ini bulan Ramadan, dan hari ini puasa yang pertama, puasa rahmat, kasih sayang Allah. Kita berkasih sayang semua ini. Alhamdulillah kita luar biasa di mahkamah kita ini atau di mahkamah ini. Abu punya ide membuat satu agar usaha Al-Quran, baca Al-Quran, pada hubungan tidak ada seperti ini. Kali ini Abu kita telah melakukan ini luar biasa pada kita. Berapa Abu telah membuat ide ini membaca Al-Quran. Sekarang bukan lagi cerita dulu, tapi belajar Al-Quran. Cara dia sampai salah di dalam. Kamu ini merasa tidak salah. Tapi ketika Abu memperlihatkan, menyimak salah. Itu pun kita saling belajar. Dia merasa kita lebih baik. Jadi dengan belajar tahu kita, kita masih banyak salah. Mari kita belajar. Masih ada orang-orang yang kita percayakan yang lebih mampu dari kita. Dan sini hal ini ada Abu kita, ada Syekh kita. Sehingga kita sama-sama mencari ilmu. Itu boleh. Kita minta ampun pada Allah. Pada syaitan ini, ada orang kadang-kadang lewat salat mampu digodai. Ada orang lewat gak proksi. Dia salat kena orang. Abang, dia abang, lagi ibu, banyak-banyak takut tukut. Kenapa saja? Proksi, hidup, banyak hidup. Kenal dia. Jadi kadang-kadang lewat salat, lewat urino dia yang saya daripada dulu. Itu berapa gol pada tahan. Itulah sudah dicoba. Macam-macam syaitan itu menggoda kita. Lewat minuman keras. Dalam perubatan yang paling lewat mabuk. Pasal itu. Banyak kali orang mabuk. Karena dengan mabuk ini, bila kakak, semua dikerjakan dosa-dosa lain. Yang anehnya,
Ada juga orang mabuk itu yang kadang-kadang mau bertanya pada orang yang tidak mabuk. Kalau dia mabuk, apa dia? Saya tanya sikit kira orang bertanya. Kalau dia mabuk minuman keras, dia pada orang yang tidak mabuk. Oleh karena itu ketika ditanya, kita dengan jawab secara pakai dalil ayat tadi. Logika juga pakai. Bagaimana dia tanyakan? Dia tanyakan, kenapa minuman itu haram? Kamu tanyakan, kita pakai hadis. Innamal khamru wal maisir pada orang itu. Ekadona musakkan pikiran. Kita jawab seperti itu pada orang itu. Tanya lagi, kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Nah, itu orang itu. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Yang asik-asik itu yang dilarang. Bukannya dialah bermacam-macam di dunia. Itu dah orang mabuk seperti itu. Kita berikan pengertian dengan akal kan? Belajar bapak-bapak sekalian. Barangkali sosial pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan baruan kita semua untuk beberapa saat lagi puasa waktu hari ini. Mari kita tingkatkan sampai pada hari terakhir puasa agar kita minan semua. Benar kita bebas dari api neraka. Semoga pada hari ini Allah bebaskan kita dari api neraka. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan dan menjadi baruan buat saya dan kita semua. Dan di mana ada masalah saya minta maaf. Apabila kita lidah tak berdoa tak berbatas kata-kata. Amin amin ya rabbal alamin. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.